Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan kepribadian santai dan ekstrovert Hayu Etian, dia dengan cepat dapat mengetahui siapa yang menghuni lantai 9 istana Selamat Datang Abadi setelah bertanya-tanya di pasar. Jawaban yang dia terima segera membuatnya menarik napas tajam, namun ekspresinya tetap tidak berubah saat dia buru-buru pergi. Apa, keluarga Long? Han Li tampaknya benar-benar terkejut dengan ini. Memang, aku sudah memverifikasi bahwa tidak hanya patriark keluarga Long, dan beberapa tetua tamu mereka yang tinggal di lantai 9, bahkan pemimpin keluarga Long saat ini dan tetua tahap tempering spasial juga ada di sana, jawab Hayu Etian dengan ekspresi prihatin. Itu memang agak merepotkan, tapi bukan itu masalah utamanya, kata Han Li sambil menyipitkan matanya sedikit. Apa maksudmu, guru? Hayu Etian agak bingung dengan ini. Masalah utama adalah bahwa saya tidak berhubungan baik dengan keluarga Long. Jika kita menghadapi kultivator integrasi tubuh yang normal, saya dapat membayar mereka kunjungan langsung untuk memulihkan saudara junior Anda. Secara umum, kecuali benar-benar putus asa, mereka tidak ingin melewati kultivator integrasi tubuh lain seperti saya. Namun, keluarga Long khawatir membuat segalanya menjadi lebih rumit, Han Li menjelaskan. Ekspresi Hayu Etian berubah drastis setelah mendengar ini. Namun, itu tidak berarti saya tidak dapat memulihkan saudara junior Anda. Hehe, saya sudah melawan keluarga Long sekali, jadi apa bedanya jika saya melakukannya lagi? Lagi pula, mereka mungkin tidak mendeteksi saya. Yu Etian, kamu kembali ke istana sambutan abadi sendiri, aku akan segera kembali untuk bergabung denganmu. Han Li terkekeh dingin saat cahaya biru terang tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Hayu Etian dapat mengetahui apa yang disiratkan Han Li, dan dia terkejut sekaligus gembira dengan apa yang dia dengar. Karena itu, dia segera memberi hormat, meskipun Han Li tidak lagi terlihat dimanapun, lalu bergegas menuruni bukit. Jarak beberapa puluh kilometer secara alami tercakup dalam sekejap mata untuk Han Li, dan dia muncul kembali di udara sekitar setengah kilometer jauhnya dari Istana Selamat Datang Abadi. Dia melihat ke tingkat ke-9 dari istana raksasa, dan gambar cetak biru formasi besar muncul di benaknya. 9 istana Selamat Datang Abadi terletak di tempat yang berbeda, tetapi menurut pengamatannya, formasi yang dibuat di dalamnya semuanya pasti sangat mirip. Pembatasan ini memang sangat rumit dan mendalam, tetapi dengan begitu banyak kemampuan yang kuat di lengan bajunya, tentu tidak mungkin untuk menyusup ke tempat ini tanpa terdeteksi. Dengan mengingat hal itu, dia merenungkan situasinya sejenak sebelum tiba-tiba membalik tangan untuk menghasilkan sepotong kain tipis berwarna perak yang berkilauan. Ini tidak lain adalah 1000 wajah transformasi yang dia peroleh dari Liu Suier di alam glasial luas. Ini adalah harta yang sangat luar biasa, dan Liu Suier tidak tega meminta Han Li mengembalikannya setelah dia menyelamatkannya dan Si Kun di hutan binatang gelap, jadi itu tetap menjadi milik Han Li setelahnya. Dia segera melemparkan 1000 wajah transformasi ke depan sebelum menjentikkan pergelangan tangannya, dan bola cahaya biru menyala dari gelang penyimpanannya, di mana sepotong kulit binatang berbulu emas juga dilemparkan ke depan. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum menunjuk kedua item satu demi satu, dan wajah 1000 transformasi sedikit bergidik sebelum menghilang ke bagian bistide sebagai bola cahaya perak. Kulit binatang emas berputar meluncur ke arah Han Li, lalu menghilang. Pada saat yang sama, raungan rendah meletus dari mulut Han Li, dan wajahnya tiba-tiba mengalami perubahan drastis. Lapisan bulu emas panjang tiba-tiba tumbuh dari kulitnya yang halus, menyembunyikan fitur wajahnya yang asli. Pada saat yang sama, cahaya biru melintas dari matanya, dan pupilnya berubah menjadi warna biru tua. Dia mengeluarkan aura ganas yang tak terlukiskan,
dan dia membelai bulu emas di wajahnya sendiri saat dia bergumam, seperti yang diharapkan, kulit binatang dari kera lengan emas ini benar-benar berhasil. Aku seharusnya bisa membodohi anggota dari keluarga Long sekarang. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam, dan cahaya hitam berkilat saat dua helai kerudung hitam tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Dua potong kerudung berputar di sekelilingnya sebelum terbang menuju tubuhnya sebagai dua garis cahaya hitam. Detik berikutnya, tubuh Han Li secara bertahap menjadi kabur dalam cahaya hitam sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Han Li menatap tubuhnya sendiri, yang tampaknya telah menjadi sangat transparan, dan dia mengangguk dengan tatapan senang di matanya. Tentu saja, menggunakan jimat gaib zenit tinggi akan menghasilkan efek penyembunyian yang unggul, tetapi jika dia menggunakan jimat itu, akan sulit baginya untuk melepaskan kemampuannya untuk mendobrak batasan yang harus dia hadapi, jadi dia hanya bisa dengan cara lain. Dengan demikian, Han Li terbang langsung menuju tingkat ke-9 istana di depan, dan dia dengan cepat mencapai targetnya. Tiba-tiba, cahaya putih menyala, dan penghalang cahaya putih muncul di hadapannya. Permukaannya berkilat dengan petir, dan beberapa busur listrik mulai muncul. Han Li mengulurkan tangan dari lengan bajunya sebelum merentangkan jari-jarinya, meledakkan beberapa busur petir emas sebagai pembalasan. Begitu busur perak petir melesat ke arah Han Li, mereka langsung ditiadakan oleh petir emas. Pada saat yang sama, lapisan cahaya abu-abu muncul di sekitar tubuh Han Li, dan dia melewati penghalang cahaya putih. Sebuah lubang berbentuk manusia muncul di penghalang cahaya putih, tapi Han Li masih belum terlihat. Lubang itu kemudian dengan cepat ditutup dengan cepat, dan kembali normal dalam sekejap. Setelah itu penghalang cahaya itu sendiri juga dengan cepat menghilang. Beberapa saat kemudian, dua penjaga tahap transformasi dewa terbang keluar dari lantai pertama tempat penyambutan abadi. Mereka kemudian naik ke udara, langsung menuju tempat yang sama yang baru saja disusupi Han Li. Salah satu dari dua penjaga, seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 18 tahun, memeriksa daerah sekitarnya sebelum bergumam dengan bingung, saya yakin fluktuasi pembatasan dari tadi datang dari sini, tapi sepertinya tidak ada yang salah. Rekannya adalah seorang lelaki tua kurus dengan janggut dan tanduk pendek, dan dia menyarankan, mungkin hanya seekor burung yang menabrak pembatas. Kalau tidak, reaksinya tidak akan begitu lemah. Tentunya kamu bercanda, Brother Gongsun. Bahkan jika seekor burung dapat menarik reaksi dari pembatasan istana selamat datang abadi, maka master pembatasan yang bertanggung jawab atas pembatasan ini harus secara serius mengevaluasi kembali keahlian mereka. Pria muda itu mengejek dengan alis berkerut. Hehe, jika itu bukan burung, maka itu bisa menjadi binatang roh yang tersesat dari pasar terdekat, atau mungkin senior tahap integrasi tubuh secara tidak sengaja memicu pembatasan. Bagaimanapun, apa yang bisa kita lakukan. Maafkan saya karena terus terang. Tetapi jika seseorang benar-benar telah menyusup ke istana selamat datang abadi, mereka pasti di sini untuk menantang senior tahap integrasi tubuh tertentu. Apakah menurut Anda itu sesuatu yang bisa kita lakukan? Pria tua iblis itu tertawa kecil. Pria muda itu merenungkan gagasan ini untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba tersenyum ketika dia berkata, "Kamu benar, rekan Taois Gongsun. Melihat batasan di sini belum rusak, sungguh tidak pantas bagi kita untuk menganggap masalah ini terlalu serius." "Haha, aku tahu kamu orang yang pintar. Aku punya guci anggur roh yang luar biasa, kenapa kita tidak menikmatinya bersama?" Senyum lebar juga muncul di wajah lelaki tua itu sekarang setelah pemuda itu menyerah dalam penyelidikan. Dengan demikian, mereka berdua turun, tidak lagi memperhatikan batasan di belakang mereka. Di tempat lain, bola api perak muncul, lalu melonjak untuk membakar serangkaian benang cahaya menjadi kehampaan. Setelah itu, Han Li muncul di depan tembok tertentu di lantai 9.
Dia mengarahkan pandangannya ke dinding putih murni di depan untuk menemukan serangkaian rune perak dengan ukuran berbeda yang berkilauan tanpa henti di permukaannya, menghadirkan pemandangan yang cukup misterius untuk dilihat. Ekspresi muram muncul di wajah Han Li. Ini bukan hanya rune biasa. Sebaliknya, itu adalah manifestasi dari jenis pembatasan ruang yang ditempatkan di dinding ini, yang akan membuatnya kebal terhadap efek teknik rahasia normal dan seni kultivasi. Untungnya, dia juga memiliki beberapa kemampuan spasial, jadi tidak akan terlalu sulit baginya untuk melewati tembok ini. Dengan mengingat hal itu, Han Li membuat segel tangan, dan bola cahaya hitam tiba-tiba muncul di gelabelanya. Sebuah luka kemudian terbelah di dahinya, diikuti dengan munculnya mata iblis hitam. Mata iblis itu sepertinya mengarahkan pandangan ke dinding sebelum meledakkan semburan cahaya hitam ke arahnya. Adegan aneh kemudian terjadi. Begitu cahaya hitam bersentuhan dengan dinding putih, rune perak di dekatnya tiba-tiba memudar. Han Li menjerit pelan, dan berkas cahaya hitam, yang setebal jari manusia, tiba-tiba menjadi lebih tebal. Tembok putih di depan bergetar, dan sebuah lubang hitam kecil berukuran sekitar 1 kaki dilubangi ke dalamnya. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan cahaya hitam yang dipancarkan dari mata iblisnya ditarik, setelah itu dia terbang ke lubang hitam, dan di saat berikutnya, lubang itu menghilang. Han Li muncul di sisi lain dan berada di dalam hutan, berdiri tepat di bawah pohon besar. Apa yang membuatnya merasa sangat canggung adalah bahwa ada seorang pria parubaya dan seorang wanita muda yang cantik menatapnya dengan pandangan tidak percaya di mata mereka dari jarak kurang dari 10 kaki. Han Li secara alami segera bereaksi, menghela nafas pelan saat dia tiba-tiba menyerang dengan kedua tangannya. Dua pukulan keras terdengar, ketika lengannya tiba-tiba memanjang beberapa kali dari panjang aslinya, memukul dua orang di ruangan itu dan membuat mereka roboh ke tanah di tengah dentuman tumpul. Keduanya hanya pada tahap formasi inti dan tahap pendirian yayasan, jadi dia tidak membunuh mereka, dia hanya menyuntikkan sedikit kekuatan sihirnya ke dalam indera spiritual mereka untuk melumpuhkannya. Setelah itu, Han Li membuat gerakan meraih ke arah pria parubaya itu, dan dia langsung ditarik ke dalam genggaman Han Li. Cahaya biru menyala dari wajah Han Li, dan dia segera melepaskan teknik pencarian jiwa. Setelah beberapa saat, Han Li menjadi sedikit gelap, dan dia melepaskan pria itu sebelum meraih wanita itu dan melepaskan teknik yang sama padanya. Setelah melepaskannya juga, dia bergumam, jadi Qilingzi benar-benar dibawa ke keluarga Long, dan wanita itu adalah saudara perempuan dari pemimpin keluarga, disembunyikan oleh beberapa teknik rahasia, jadi saya hanya dapat memperoleh informasi yang sangat terbatas dari mereka. Ekspresi sedikit sedih muncul di wajah Han Li saat dia berbicara. Bukan hal yang aneh bahwa teknik rahasia telah ditempatkan pada ingatan mereka berdua. Semua keluarga besar akan mengambil tindakan pencegahan yang sama dengan anggota inti, jika terjadi situasi yang persis seperti ini. Namun, hal-hal seputar wanita itu jelas tidak seharusnya menjadi informasi rahasia, jadi Han Li dapat memperolehnya dengan mudah. Belum lama ini, seorang wanita yang cocok dengan deskripsi yang diberikan oleh Hai Yuetian telah membawa 3 orang lainnya ke tempat ini, dan setelah bercakap-cakap dengan pemimpin keluarga Long, mereka dibawa pergi untuk beristirahat. Salah satu dari 3 orang itu adalah Qilingzi. Namun, keduanya tidak menyadari di mana mereka berempat saat ini. Alis Han Li berkerut sedikit saat dia melihat 2 orang yang tidak sadarkan diri di depannya, dan dia tiba-tiba menginjakkan kakinya ke tanah. Semburan cahaya kuning melonjak, dan sebuah lubang dengan kedalaman sekitar 10 kaki muncul. Dia kemudian mengayunkan selongsong ke udara, mengirimkan semburan cahaya biru yang mengambil keduanya sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam lubang. Setelah itu, Han Li membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke lubang, dan semburan cahaya kuning tiba-tiba meletus dari sana.
Setelah hanya satu kilatan, lubang itu menghilang, dan tanah kembali normal tanpa tanda-tanda yang terlihat sama sekali dari apa yang baru saja terjadi. Baru pada saat itulah Han Li mengalihkan pandangannya keluar dari hutan, dan dia menemukan bahwa tingkat ini memang berbeda dari yang dia tinggali. Di luar hutan ada bentangan luas kabut putih keruh, di mana garis tembok kota nyaris tidak terlihat. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan tubuhnya bergoyang saat lapisan cahaya abu-abu muncul di sekelilingnya. Kabut ini jelas merupakan semacam pembatasan yang mendalam, dan sebagian menyatu dengan cahaya abu-abu di sekitar Han Li, membuatnya tampak agak buram. Setelah hanya maju lebih dari 1000 kaki, Han Li mencapai tepi kabut, dan dia menemukan bahwa sebuah benteng emas yang dikelilingi oleh tembok setinggi lebih dari 100 kaki terbentang di depan. Ada serangkaian kultivator berjubah putih yang memiliki pedang diikat ke punggungnya di atas tembok kota, dan di luar tembok ada banyak bangunan dan paviliun. Di tengah-tengah benteng terdapat menara emas raksasa yang tingginya beberapa ribu kaki. Han Li tidak khawatir bahwa mereka akan dapat melihatnya, dan dia mengarahkan pandangannya langsung ke menara emas. Menurut informasi yang baru saja dia peroleh dari 2 anggota keluarga Long itu, menara itu dihuni oleh patriark keluarga Long tahap integrasi tubuh akhir, serta tetua tahap tempering spasial. Namun, tepat setelah patriark keluarga mendapatkan cetak biru Giant Atlas Ark dari pelelangan, dia segera pergi ke pengasingan di menara dengan beberapa ahli formasi dan penyempurnaan alat keluarga untuk mempelajari cetak biru tersebut. Adapun penatua tahap integrasi tubuh lainnya, dia tampaknya memiliki beberapa hal untuk diperhatikan, dan baru-baru ini meninggalkan istana selamat datang abadi. Dengan demikian, hampir tidak ada risiko Han Li ditemukan. Selama patriark keluarga itu tidak tiba-tiba menyapu indera spiritualnya ke seluruh benteng, tidak ada orang lain di sini yang dapat mendeteksinya. Dengan mengingat hal itu, Han Li tidak ragu lagi. Cahaya hitam melonjak di sekitar tubuhnya, dan dia terbang langsung menuju bagian tertentu dari tembok kota. Salah satu kultivator berjubah putih di tembok kota tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, dan dia segera melepaskan indera spiritualnya sambil memeriksa sekelilingnya tetapi tidak menemukan apapun. Sedikit kebingungan melintas di matanya, tetapi dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tampaknya meyakinkan dirinya sendiri bahwa angin sepoi-sepoi hanyalah imajinasinya. Tanpa sepengetahuannya, orang luar baru saja melewatinya dan mendarat di jalan putih bersih di sisi lain tembok kota. Namun, anehnya, matanya terpejam dan berdiri di jalan dengan sikap diam seolah-olah dia mencoba merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan ekspresi gelap muncul di wajahnya. Aku tidak bisa merasakannya lagi. Sepertinya seseorang harus masuk untuk menyembunyikan tanda indera spiritualku. Kalau begitu, aku harus menggeledah ruangan ini satu per satu. Untung tempat ini tidak besar, dan tidak banyak kultivator tempering spasial di sini, jadi aku seharusnya bisa melacak dengan cepat. Setelah itu, Han Li melayang ke depan sebagai angin sepoi-sepoi sebelum menghilang ke paviliun tertentu. Sementara itu, wanita tua dan yang lainnya duduk di sebuah paviliun yang sangat jauh dari Han Li. Mereka telah bergabung dengan seorang pria tua berjubah ungu yang baru saja menempatkan liontin giok berbentuk bulan sabit di leher Qilingzi, dan dia berkata, sepotong Moonheart Jade ini sangat efektif untuk menjaga indera spiritual seseorang, sehingga orang itu tidak bisa merasakannya kecuali dia sangat dekat. Kamu bisa tenang sekarang. Terima kasih atas kebaikanmu, kakak. Wanita tua itu memberikan hormat yang berterima kasih kepada pria berjubah ungu itu. Rekan daunnya juga tersenyum bersyukur, sementara putra mereka tetap tenang dan tenang. Kalian berdua benar-benar berani melintasi kultivator integrasi tubuh. Jika bukan karena Minger telah mengaktifkan garis keturunan naga sejati, aku tidak akan menerimamu apapun yang terjadi.
Bahkan jika kamu adalah saudara perempuanku, tidak ada pengecualian yang dapat dibuat untuk Anda. Selain itu, Anda dilarang melakukan apapun kepada pendeta Tao itu sebelum ayah kami keluar dari pengasingan. Saya tidak berpikir ada masalah dengan ini, tetapi ini menyangkut kultivator integrasi tubuh, jadi saya harus berkonsultasi dengan ayah terlebih dahulu. Jika Anda menentang ini, maka jangan salahkan saya karena meninggalkan Anda, pria berjubah ungu itu memperingatkan dengan tegas. Tentu saja, saya juga belum pernah bertemu ayah selama ratusan tahun, dan saya ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Rekan Dao saya dan saya kemungkinan besar tidak akan dapat melampaui kesengsaraan surgawi besar berikutnya, jadi saya akan mempercayakan Minger kepada Anda, saudaraku. Untungnya, bakat Minger sebanding dengan talenta muda keluarga Long lainnya setelah kondisi kronisnya sembuh, jadi dia pasti akan menjadi prospek yang cerah, kata wanita tua dengan senyum yang sedikit dipaksakan dan tatapan sedih di matanya. Kamu bisa yakin dan serahkan Minger kepadaku. Adapun untuk bertemu ayah, aku tidak yakin itu bisa diatur. Seperti yang kamu tahu, wanita dari keluarga kita yang bersikeras menikahi seseorang di luar keluarga pada dasarnya tidak diakui. Selain itu, ayah kami menggunakan seni kultivasi Hairless Dao yang sangat terkenal, jadi tidak mungkin dia ingin bertemu denganmu lagi. Setelah semuanya beres di sini, kalian berdua bisa pergi, pria berjubah ungu itu berkata dengan gelengan kepala, dan wanita itu cukup kecewa mendengarnya. Ekspresinya semakin memburuk, dan dia masih ingin memohon kepada kakaknya untuk mengatur kesempatan baginya untuk bertemu ayah mereka, tetapi pria berjubah ungu itu melambaikan tangannya dan pergi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Jadi, yang tersisa di kamarnya adalah keluarganya yang terdiri dari 3 orang dan Qilingzi. Wanita itu terdiam lama sebelum berbicara dengan suara kesal. Sepertinya kita harus melakukan apa yang dia katakan. Bawa pendeta Tao ini ke ruang rahasia. Tidak perlu bersedih, Nyonya, kami memperkirakan semua ini akan terjadi, bukan? Sudah sangat beruntung bagi kami bahwa saudaramu tidak menolak kami meskipun masalah ini menyangkut seorang kultivator integrasi tubuh, sang pria tua terhibur dengan senyum masam. Aku tidak membutuhkanmu untuk memberitahuku itu. Cepat dan bawa pergi pendeta Taois itu. Wanita itu jelas sedang tidak ingin mendengarkan alasannya. Pria itu menghela nafas dan hanya bisa terdiam saat dia berjalan ke Qilingzi. Kami akan membiarkanmu menyimpan harta warisanmu untuk beberapa hari lagi, nak. Tidak akan lama sampai harta warisanmu menjadi milik Minger kami. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Dia membalikkan tangan untuk menghasilkan lonceng tembaga biru yang sama saat dia berbicara, dan Qilingzi terus berdiri di tempat seperti boneka kayu. Saat lelaki tua itu hendak mengguncang bel di tangannya, suara laki-laki yang dingin tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Bagaimana denganku? Dia di sini. Pria tua itu berseru ketika dia segera melemparkan belnya ke udara, dan lonceng itu langsung membesar menjadi ukuran yang sangat besar sebelum menjebak Qilingzi di dalamnya. Rekan daunnya juga bereaksi dengan sangat cepat saat ekspresinya berubah secara drastis, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk mengirim 2 garis cahaya hitam melesat ke udara sekaligus. Satu seberkas cahaya berubah menjadi hamparan luas cahaya hitam yang menyapu putranya sebelum membawanya ke sisinya, sementara seberkas cahaya lainnya berubah menjadi ular piton hitam bertanduk, yang mengeluarkan bunga teratai hitam dari mulutnya untuk membentuk perlindungan, penghalang di sekitar wanita dan putranya. Sementara itu, wanita itu sendiri menarik napas dalam-dalam sebelum melepaskan jeritan melengking, tetapi usahanya hanya ditanggapi dengan tawa dingin yang menghina. Fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di udara di atas bel raksasa, dan kepalan emas berbulu tiba-tiba muncul dari udara tipis sebelum membentur bel dengan lembut.
Ledakan yang menggema terdengar, dan rune biru hanya berhasil muncul sepersekian detik di permukaan bel sebelum hancur dengan mudah dan menghilang sebagai bola cahaya biru. Tangan emas itu kemudian meluncur ke arah lelaki tua itu dengan telapak tangan, dan meskipun tampaknya tidak memiliki kekuatan yang signifikan, lelaki tua itu dikirim terbang seperti ransel sambil melepaskan tangisan kesakitan. Hampir pada saat yang sama, tangan emas besar lainnya muncul dari udara tipis di depan wanita tua itu sebelum meraihnya seperti kilat. Cahaya spiritual pelindung dan bunga teratai hitam di sekelilingnya langsung terkoyak, dan tangan emas menutup di lehernya sebelum mengangkatnya dari tanah. Jeritan melengkingnya segera terputus, dan matanya mulai berputar ke belakang kepalanya.